Untuk pertemuan yang di kecamatan kemarin itu seperti apa, Pak? Ya, pertemuan itu sifatnya kita itu menghadiri undangan saja, karena kita tidak tahu agendanya. Kok judulnya mediasi, sementara kita ketemu dengan pemilik pabrik rokok itu belum pernah ketemu, belum pernah diskusi sekalipun. Sehingga kalau mediasi menjadi aneh, karenanya kami itu hanya diundang ketua RW, ketua RT 1, 2, 3, dan 4. Warga tidak bisa memahami itu, sehingga warga tetap spontan datang ke kecamatan. Tetapi pesannya, kita tidak pada kapasitas untuk mewakili mereka, karena kita tidak tahu agendanya. Sehingga hadir saya adalah hadir memenuhi undangan, tidak pada kapasitas menerima ataupun menolak apa yang disampaikan. Jadi mendengarkan saja. Itu yang sudah kita sampaikan. Namun keresahan yang disampaikan oleh warga pada saat saya diberi kesempatan untuk bicara, ya saya sampaikan bahwa resahnya itu dimulai dari adanya aktivitas kegiatan pembangunan di samping itu, mulai dari alat-alat berat yang masuk, kita tidak tahu sama sekali. Sudah pernah kita sampaikan bahwa kita akhirnya minta klarifikasi minta penjelasan ke Bu Lurah. Bu Lurah menyampaikan penjelasan kalau beliau tidak bisa apa-apa karena sudah ada izin dari atasan, sudah ada OSS dari atasan. Izin untuk pendirian pabrik ini kan online ya. Itu. Berangkat dari situ, kita tetap berusaha untuk ya jangan seperti itu, kita tidak ngerti sama sekali. Sementara kita ini wilayah yang sangat berdampingan dengan pabrik yang akan didirikan, apalagi pabrik itu pabrik rokok ya, yang jelas menyimpang dari peruntukan lahan yang ada. Warga kita semua tahu, kita pegang set plan yang sudah ada tanda tangan sampai bupati ya, bahwa lahan yang dibangun itu adalah lahan yang peruntukannya untuk perumahan. Bahkan posisinya adalah harusnya itu untuk perumahan Candi Renggo Asri Blok A dan Blok B. Itu. Sementara Perda yang dikeluarkan oleh Pak Sanusi tahun 2020 menekankan wilayah ini, Candi Renggo, itu wilayah A1 A2. Tidak bisa untuk pabrik rokok. Pabrik rokok itu peruntukannya untuk wilayah D lah, paling tidak ya, wilayah D. Nah, berangkat dari situ, apapun alibinya masih warga tidak bisa menerima. Nah, pada event di kecamatan itu, momen pertama adalah kesempatan bagi owner untuk menjelaskan. Nah, dengan segala alibinya untuk merekrut tenaga kerja, kemudian untuk bangunannya tidak akan mengganggu lingkungan, dan kemudian akan banyak memberikan manfaat pada lingkungan dan sebagainya. Itu menjadi pemanis yang sebetulnya bisa didirikan perusahaan pabrik rokok pada lahan yang sudah ada izin untuk perumahan. Nah, tapi kita tidak membantah, karena kita sifatnya hanya mendengarkan. Kita bukan menjadi untuk konfrontatif mau menanggapi apapun. Selanjutnya, akhirnya terungkap bahwa pemiliknya itu Pak Purwanto dari Bondowoso. Ya. Terungkap bahwa Pak Purwanto itu melakukan aktivitas ini masih belum mengajukan izin selembar pun, belum punya izin selembar pun. Itu diakui ya? Disampaikan langsung. Nah, berangkat dari situ saya mau langsung interupsi kan, dan kami cross check, loh beda, yang disampaikan Bu Lurah tidak seperti itu. Sehingga kami melakukan sampai spontan, warga melakukan spontan demo ya, sampai ke demo itu. Bu Lurah kan menyampaikan kalau sudah ada izin OS dari atasan, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sementara ownernya menyatakan belum ada izin sama sekali. Itu nanti akhirnya itu kebuka semua jadinya. Nah, jadi faktualnya adalah belum punya izin sama sekali. Kemudian
Kenapa izinnya ke bawah? Ya, karena RW 8 mengklaim bahwa itu memang wilayahnya. Gitu. Nah, sementara wilayah kekuasaan itu kan bukan RT RW ya. RT RW itu kan hanya sebatas wilayah administratif untuk kemudahan administratif. Betul kita dulu itu bagian dari RW 8. Tapi untuk kemudahan administratif ya kita menjadi RW 15. RW 15 dengan 4 RT itu. Artinya tidak bisa diklaim tanah itu menjadi tanahnya RW 8, tidak bisa. Kalau nanti blok A dan blok B, ya otomatis bagian dari RW 15. Itu karena satu kesatuan. Kalau misalnya itu menjadi rumah blok A dan blok B. Nah, itu klaim yang dilakukan. Kemudian saya paham sepenuhnya mengapa Bapak RW 8 mendukung pembangunan, karena asumsi dapat tambahan dapat merekrut tenaga kerja. Seperti itu. Kemudian Pak RT 5 juga asumsinya seperti itu. Tapi saya tidak mendengar pandangan bahwa lahan itu peruntukannya bukan untuk industri rokok. Tidak mendengar pandangan itu sama sekali. Yang bisa menyampaikan pandangan seperti itu ya dari RW 15, karena warga juga pegang itu, pegang perda, pegang set plan perumahan ya sebagainya itu. Nah, sehingga ada hal-hal yang seperti itu ditanggapi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja sebagai kurangnya komunikasi, kurangnya